Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan sebuah studi kasus tentang the project manager responsibility. Di suatu hari, di perusahaan konsultan, datang seorang klien meminta akuisisi data seismik untuk keperluan eksplorasi. Selamat siang Pak, perkenalkan saya dari AM Company. Saya ingin akuisisi data seismik untuk keperluan eksplorasi migas nih Pak. Iya, selamat siang. Oh, bisa. Silahkan dilihat dulu ya, Pak, paketnya. Saya tertarik dengan paket A nih Pak. Nanti kira-kira luasnya sekitar 100 km persegi. Saya ingin akuisisi ini dilaksanakan selama 6 bulan. Bisa? Kalau boleh tahu, untuk daerahnya di mana ya, Pak, untuk akuisisi ini? Akuisisi ini nanti saya perkirakan ada di selatan Pulau Papua, di dekat perbatasan Australia. Gitu. Baik, Pak. Setelah sekian lama negosiasi terjadi, akhirnya didapatkan sebuah kesepakatan akuisisi. Luasannya sebesar 100 km persegi selama 6 bulan di daerah selatan Papua. Dan PN pun menyampaikan proyek tersebut ke senior manager untuk di-ACC. Selamat siang, Bos. Kemarin kita dapat orderan nih dari AM Company. Buat di daerah mana sama berapa lama? Daerah selatan Papua selama 6 bulan, Bos. Alat apa nanti di sana? Seismik refleksi, Bos. Buat apa kan udah ada datanya ya, terus udah dibor tapi belum dapat. Ya, namanya juga proyek, Bos. Ya udah deh, kamu kerjain aja, nanti pinjam alatnya dari supplier kita yang di Tiongkok sesuai paketnya ya. Baik, Bos. Nanti saya juga akan menyiapkan timnya untuk proyek ini. Setelah melapor tentang proyek yang akan dilakukan, kemudian PM membuat tim proyek yang nantinya akan mengerjakan proyek tersebut. Teman-teman, kita dapat proyek nih di daerah selatan Papua. Jauh amat, Bos. Kagak takut apa di sana? Mereka juga akan kemana. Sekarang kamu tolong urus shipping barang dari Tiongkok ke sini ya. Dan pasti juga waktu tibanya ini sesuai. Nah, biar kita nggak kena charge dan deadline dari klien itu terpenuhi. Siap, Bos. Setelah berdiskusi untuk pemesanan barang dan sudah disetujui untuk melakukan pembayaran dan pengiriman barang, ternyata di Tiongkok ada virus corona yang menyebabkan semua ekspor-impor yang ada di sana diberhentikan. Bos, ada masalah nih, Bos. Hah, ada apa lagi nih? Jadi gini, Bos. Kemarin saya sudah menghubungi pihak yang akan meminjamkan alat tersebut. Dan sudah ada persetujuan di antara kedua belah pihak. Ternyata beberapa hari setelah itu, pihak yang meminjamkan alatnya bilang kalau alatnya tidak bisa dikirim, Bos. Waduh, kok bisa gitu sih? Katanya sih gara-gara ada virus corona di sana. Akibatnya semua ekspor dan impor dari Tiongkok diberhentikan, Bos. Tapi kita belum melakukan pembayaran kan? Belum kok, Bos. Oke deh, nanti saya coba kabarin ke klien. Sambil tolong kamu cari data perkiraan kapan pemerintah Tiongkok akan buka akses lagi agar kita tahu pengunduran deadline itu sampai kapan. Siap, Bos. Karena kejadian ini, PM akhirnya menghubungi klien untuk bernegosiasi mengenai keberlangsungan proyek tersebut. Selamat siang, Pak. Saya ada sedikit kabar buruk nih mengenai akuisisi data di Papua kemarin. Hah? Ada apa ya? Bukannya kemarin kita sudah setuju dan sudah membicarakan, sudah ada yang disepakati. Iya, Pak. Tapi ini terkait dengan keadaan yang ada di dunia. Saat ini, ekspor-impor yang ada di Tiongkok itu dihentikan total, sehingga barang yang nantinya akan digunakan untuk akuisisi belum bisa dikirim, Pak. Terus bagaimana nih proyeknya? Apa jalan keluar yang dikasih sama Anda kira-kira bagaimana? Atau jangan-jangan ini bakalan dibatalin ya? Tim kami sedang melakukan kalkulasi estimasi waktu berakhirnya penutupan akses ini. Dan juga opsi yang kami tawarkan itu ada dua. Nah, pertama itu pengunduran deadline menunggu wabah ini berakhir, atau alternatif yang kedua itu ganti jadi paket B. Nah, di mana paket B ini kita menggunakan alat seismik lokal. Nah, yang sekiranya resolusi hasil yang didapat itu tidak sebagus dari alat yang dari Tiongkok. Jadi begitu. Karena saya emang membutuhkan data ini, ya sudah deh, saya ganti saja ke paket B.
Nggak apa-apa pakai barang lokal. Baik Pak, kami akan segera susun kembali kalkulasi biaya dengan deadline yang tidak berubah dari kesepakatan awal. Karena adanya perubahan rencana akibat kasus corona, maka PM melaporkan ke senior manager. Selamat siang bos, saya mau melaporkan orderan dari EAM Company itu ada perubahan. Apa aja tuh perubahan? Terus kenapa? Tadinya mereka kan pesan paket A. Nah, karena negara asal alat yang kita pesan itu ada wabah virus corona, akses impor ke Indonesia ditutup, ditambah lagi dengan masa penyebaran wabah ini yang sulit diprediksi. Jadi, saya tawarkan opsi perpanjangan waktu pengerjaan atau pengurangan kualitas hasil karena menggunakan alat lokal, yaitu dengan beralih ke paket B. Wah, berarti keuntungan kita juga turun dong, karena kita dari paket A jadi paket B. Kamu udah hitung belum penurunan keuntungannya berapa? Untuk hal itu, kami sedang hitung, Pak. Nah, penurunan keuntungan dari order ini sekitar 6% dari estimasi awal. Oh, ya sudah deh. Selagi di bawah 10%, itu nggak terlalu besar, jadi saya kira masih bisa dimaklumi. Oke, silakan bisa dilanjutkan. Setelah perubahan rencana disetujui, proyek manajer menginstruksikan kepada tim proyek untuk melanjutkan proyek ini dengan paket B. Oke, teman-teman, saya sudah bicara ke klien dan mereka itu memilih perubahan paket ke paket B. Nah, dan juga senior manager itu juga menyetujui hal tersebut. Baik, Bos. Siap kami kerjakan. Bagus, dijaga ya semangatnya sampai proyek ini selesai. Dalam kasus ini, proyek dapat diselesaikan permasalahannya dengan menggunakan alat lainnya, sehingga klien dan perusahaan konsultan tidak ada kerugian. Jadi kesimpulannya dari dari manajemen proyek responsibility adalah sebagai berikut. Terima kasih.